kembali dalam pembelajaran daring SMA Negeri 2 Tegal Seberang. Di kelas 12 ini untuk matematika wajib yang pertama kita akan mempelajari dengan materi dimensi 3 yaitu tentang jarak. Sebelum kita lanjutkan, yang pertama saya ucapkan selamat atas keberhasilan kalian. Sekarang sudah sampai pada jenjang ke-12. Tinggal selangkah lagi kalian akan lulus dari jenjang SMA. Sebelum kita mulai, jangan lupa mari kita luruskan niat kita. Saya yakin kalian mampu. Kita lanjutkan. Yang akan kita pelajari adalah jarak dari titik ke titik, jarak dari titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Nah, karena banyaknya bagian ini, maka kita akan jadikan 3 bagian, 2 bagian dulu yang ini titik ke titik dan titik ke garis, nanti berikutnya sisanya. Perhatikan, ada titik A dan titik B, maka jarak 2 titik itu yaitu dari titik A dihubungkan ke titik B. Jadi gambar di samping itu menunjukkan jarak titik A ke B, yaitu panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Lanjut. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm. Lihat pada gambar di samping. Tentukan jarak antara titik A ke titik C, titik A ke G, dan jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH, yaitu titik P. Jadi dari sini, yang pertama jarak A ke C, itu namanya diagonal sisi. Titik A ke C, yaitu garis AG, itu namanya diagonal ruang. Titik P, itu adalah tengah-tengah, titik tengah dari bidang EFGH, yang merupakan bidang yang di atas ini. Lanjut. Perhatikan, segitiga ABC ini adalah siku-siku di B. Ingat bahwa siku-siku itu besarnya 90 derajat. Karena siku-siku, maka panjangnya AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Ini adalah aturan yang kalian paling hafal, ya, yang ditemukan oleh Pythagoras. Jadi panjangnya AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi tidak ada masalah, AB kuadrat ini adalah panjangnya AB, yaitu A dikuadratkan jadi A kuadrat. BC yaitu A kuadrat. Maka sama dengan 1A kuadrat ditambah 1A kuadrat hasilnya 2A kuadrat. Maka sama dengan akar 2 yaitu A akar 2. Akar A kuadrat adalah A. Nah, akar 2-nya diletakkan di belakangnya A. Jadi saya ulang lagi. Akar 2A kuadrat, jadi A kuadrat itu diakarkan hasilnya adalah A, baru akar 2-nya diletakkan di belakang A. Jadi, panjang diagonal sisi AC adalah akar 2 cm.
Jarak AG berapa? Nah, perhatikan AG. Lihat segitiga ACG. Siku-sikunya ada di C. Maka seperti pembahasan sebelumnya, kita gunakan Pitagoras. AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG. AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC tadi kemarin sudah kita hitung, yaitu akar dari A akar 2 kuadrat ditambah CG adalah A kuadrat. Sama dengan akar 2 dikuadratkan hasilnya 2. A dikuadratkan hasilnya A kuadrat. Jadi akar 2A kuadrat tambah A kuadrat. Kita jumlahkan yang di bawah akar. Hasilnya adalah akar 3A kuadrat sama dengan A akar 3. Caranya ini sama dengan yang sebelumnya. Sampai di sini mudah-mudahan sudah mulai terbayang, oh begini cara menghitung jarak dari titik ke titik. Nah, sekarang masih tinggal satu lagi. Jadi ini kesimpulannya sudah ya. Bagaimana dari jarak AP, jadi A ke tengah-tengahnya sini ke B. Perhatikan segitiga AEP, siku-sikunya ada di E, maka Pitagoras AP sama dengan akar AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Jadi AP kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Sama dengan AE kuadrat adalah A. Jadi bakar A kuadrat ditambah. Ingat bahwa EG itu adalah diagonal sisi. EG ini panjangnya sama dengan AC. AC itu hasil panjangnya A akar 2. Maka EB itu setengahnya. Maka kita tulis setengah A akar 2. Jadi saya ulang lagi, A akar 2 ini panjang dari diagonal sisi. Karena EP separuhnya, maka setengah A akar 2 kuadrat. Nah, kita lanjut. Sama dengan akar A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. Jadi saya ulang lagi, akar A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. Nah, setengahnya dari mana? Ini setengah, ini kok setengah kan dikuadratkan. Nah, sekarang perhatikan di sini, masing-masing ini setengah kita kuadratkan, hasilnya seperempat. A dikuadratkan, A kuadrat sudah selesai. Nah, akar 2 dikuadratkan, hasilnya 2. Saya ulang lagi, yang depan ini setengah dikuadratkan adalah seperempat. Akar 2 dikuadratkan hasilnya 2. Seperempat kali 2 hasilnya 2/4 atau setengah. Ya, jadi jangan bingung, ini bukan setengah dari sini terus lagi ke sini, tidak. Ya, saya ulang lagi, setengah dikuadratkan seperempat, akar 2 dikuadratkan hasilnya 2. Seperempat kali 2 hasilnya 2/4. Disederhanakan menjadi 1/2. A pangkat 2 tetap A pangkat 2. Oke, lanjut. Nah, ini 1 A kuadrat ditambah 1/2. 1 ditambah setengah berapa? Ya, 1/2 ini kita rubah menjadi bentuk pecahan, yaitu 3/2 A kuadrat. Jadi 3/2, insya Allah tidak ada masalah.
Nah, ini bisa juga kita tulis 1/2 A akar 6. Ini dijadikan 6. Oh, makin panjang lagi. Jadi kalau kalian tidak mau yang akar 6 ini bisa menggunakan akar 3/2 A pangkat 6. Artinya bahwa kalau supaya nanti duanya ini bisa diakarkan, maka kita kalikan 2/2. Kita kalikan 2/2, maka yang 3 menjadi 6, yang per 2 ini menjadi 4. Nah, 1/4 ini diakarkan hasilnya setengah, ini ya, setengah. Saya ulang lagi. Jadi, tadi ini kita kalikan 2/2 menjadi 6/4. Nah, 1/4 ini dikeluarkan dari akar menjadi 1/2. 6-nya kita taruh tetap di akar. Akar A kuadrat adalah A. Mudah-mudahan tidak pusing. Enggak ya, kelas 12 loh. Mas, aku pusing. Ya, paling ya agak ya mumet dikit. Jadi jarak A ke B setengah A akar 6. Mudah-mudahan contoh ini mulai membuat kalian menambah pemahaman di awal kelas 3. Kita lanjut. Ada titik A, ada garis G. Jadi perhatikan, dari titik A ini kita tarik garis ke garis G, tetapi dengan satu catatan, garis yang kita buat ini harus sejajar dengan garis G. Jadi Pak, itu kelihatannya miring ya, kelihatannya. Jadi sekali lagi, jarak dari A ke garis ini kita tarik garis dari titik ke garis dengan syarat tegak lurus. Lanjut. Contoh, diketahui kubus ABCDFG dengan panjang rusuk 5 cm. Jarak titik A ke rusuk HG adalah ini A ke HG. Pembahasan. Perhatikan ini AH. Jarak titik A ke rusuk HG, ini lihat ini HG, ini A. Maka dari A kita tarik garis yang tegak lurus HG. Yang mana? Dia itu ada di AD. Jadi saya ulang lagi. Garis AH ini tegak lurus dengan garis HG. Next. AH merupakan diagonal sisi. Nah, karena sisinya itu jadi A akar 2. Karena A ini 5, maka AH sama dengan 5 akar 2. Dari mana akar 2? Ini sudah ada di contoh tentang titik ke titik. Kalian nanti bisa lihat kembali. Jadi jarak A ke HG adalah 5 akar 2 cm. Contoh yang kedua berikutnya. Semakin pusing kelihatannya, mudah-mudahan tidak. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6. 6 ya. Jadi AB 6, BC 6 dan CG-nya 6. Berapakah jarak titik B ke diagonal AG? AG ini titik B. Di manakah berapakah jarak dari titik B ini ke AG? Wah, ini contohnya memang top markotop ini.
Nah, itu yang ditanyakan. Jadi dari titik B, kita tarik garis tegak lurus dengan AB. Next. Jarak dari B ke AG sama dengan jarak B ke titik B. Makanya BB ini tegak lurus dengan AG. Bagaimana cara menghitungnya? Kita mulai. Yang pertama kita hitung dulu diagonal sisi BG. Ingat, diagonal sisi itu adalah A akar 2. Karena sisinya ini 6, maka BG adalah 6 akar 2. Lanjut kita hitung panjang diagonal AG. AG adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu A akar 3. Ya, jadi 6 akar 3. Saya ulang lagi, diagonal sisi itu akar 2, A akar 2. Diagonal ruangnya adalah A akar 3. Lihat segitiga ABG. Nah, jadi dari kubus ini kita ambil hanya segitiga ABG. Kita ambil, kita letakkan di sini. AB-nya 6, BG-nya 6 akar 2, dan AG 6 akar 3. Next. Kita lanjutkan perhitungannya. Nah, sekarang kita hitung sinus sudut A. Sinus sudut A. Dari materi yang telah lalu, mudah-mudahan tidak terpendam materi sinus. Kalau terpendam dalam pikiran kalian yang itu, nah sekarang dipanggil kembali yang terpendam, kita ingatkan. Sinus itu sisi yang ada di muka dibagi dengan sisi yang ada di miring. Nah sekarang perhatikan yang A ini. Kita pakai sudut A, sisinya mukanya depannya adalah BG. Jadi BG dibagi dengan AG yang miring. Ya, sisi BG muka dibagi dengan dering, dengan sisi miring. Nah, ini akan sama dengan BB. Kita gunakan segitiga yang kecil ini. Ingat ya, yang kecil ini, yang kecil. Jadi sinus A ini sisi depannya ini BB. Sisi miringnya adalah AB. Kita ulangi kembali. Yang pertama kita ambil segitiga yang besar. Maka sinus A adalah ini sisi ini depannya ini karena ini ada di depan, yaitu BG dibagi dengan miringnya AG. Ini enggak masalah. Kita samakan lah. Nah, sekarang kita pakai yang kecil B. Maka sinus itu yang depannya adalah BB, miringnya adalah AB. BB per AB. Panjangnya BG 6 akar 2, AG-nya 6 akar 3, BB tidak tahu, tetap AB-nya 6. Maka BB sama dengan kita kalikan silang, kita kalikan silang. 6 akar 2 dikali 6, ini ya kali silang, dibagi dengan 6 akar 3. Kita bagi 6 yang di atas, kita bagi. Kenapa boleh dibagi? Alasan yang pertama bilangannya sama, alasan yang kedua ini perkalian. Nah, jadi masing-masing bisa dibagi. Nah sekarang yang ini, ini ada akar 3. Kita sederhanakan dengan kita kalikan bilangan 1. Bilangan 1 ini kita wujudkan dalam akar 3 per akar 3. Kenapa kok akar 3? Apa nggak boleh yang lain? Ya kalau kalian pakai akarnya akar 2 misalkan, akar 2 per akar 2 per akar 2, boleh kan 1.
tapi kapan ketemunya? Nah, itu kan jadi itu masalah lain. Nah, supaya kita segera sampai ke tujuannya, maka kalau ini akar 3, ya ini akar 3. Nggak usah punya kepikiran lain, Pak, boleh kita ganti akar yang lain. Ya boleh, hitung aja sendiri kan gitu ya. Kapan ketemunya? Nah, setelah ini kita kalikan akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Ini sudah gugur, sudah kita bagi. Tinggal 6, tetap 6. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Nggak ada masalah ya perkaliannya. Jadi akar 2 kali akar 3 hasilnya ini ya. Akar 2 kali akar 3 akar 6. 6-nya tetap. Nah, ini 6, ini 3. Kita sederhanakan lagi. Kita bagi 3, ini mendapatkan 2. Yang di bawah ini penyebutnya 1. Sehingga hasil PP adalah 2 akar 6. Mudah-mudahan sampai di sini masih kuat, masih semangat, pokoknya masih dan seterusnya. Jangan masih nggak ngerti loh ya, insya Allah enggak. Kalau ada yang nggak ngerti itu pura-pura aja. Kita lanjutkan lagi. Nah, contoh yang berikutnya, mudah-mudahan semakin bisa. Nah, sekarang ini tentang limas. Limas beraturan berarti panjangnya sama. Rusuk alasnya 12, 12, 12. Rusuk tegaknya 12 akar 2 cm. Berapakah jarak dari A ke TC? TC. Kita lanjutkan. Titik tengah TC kita beri titik B. Jadi yang ditanyakan adalah AP. Yang pertama kita cari AC. Karena diagonal sisi, maka A akar 2. A-nya berapa? 12. Jadi 12 akar 2. Untuk TC sama dengan TC sama dengan TA. Karena ini cuma separuhnya saja. 12 akar 2 dibagi 2, 6 akar 2, ini 6 akar 2. No problem. Insya Allah, mudah-mudahan nggak ada masalah. AP sama dengan, lihat segitiga, ya, ACP siku-siku di P. Kita gunakan Pitagoras kembali, bahwa panjang AP sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang PC kuadrat. Panjang AC 12 akar 2 kuadrat, panjang PC 6 akar 2. Oke, dikuadratkan. 12 kuadrat 144. Akar 2 kuadrat 2. 2-nya dikeluarkan di depan. Udah ya. Oke, lanjut. Yang belakang. 6 kuadrat 36. Kita taruh di belakang. Akar 2 kuadrat 2. Kita taruh di depan. Sudah ada di sini 2. Maka jadi hasil penyederhanaan dari ini adalah 2 dikali 144. 144 dikurang 36. Sama dengan akar dari ini dikurangkan, hasilnya dikalikan 2, 2108. Nah, 2108 ini kita nyatakan dalam bentuk perkalian bilangan yang nilainya lebih kecil pakai pohon faktor. Maka didapatkan 2 kali 3 kali 3 kali 36. Saya ulang lagi, akar 2 kali 3 kali 36. Sama dengan 6 akar 6. Jadi jarak A ke TC adalah 6 akar 6. Next.
Nah, contoh yang keempat. Nah, mudah-mudahan ini contoh yang terakhir. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm dan titik P pada pertengahan FG. Lihat titik P. Jarak dari A ke DP. Ini D ke P. Wah, ini tambah Yahud lagi ini. Pembahasan. Perhatikan di sini. Jadi sisi ADA FG ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Ini D A, daya DA FG jadi DAFG. Kenapa? Karena kalau di sebelah kiri itu kita susah untuk melihat secara mudah ya. Jadi kita pindahkan ke sebelah kanan ini. Panjangnya DA adalah 6, sudah kita tahu. Panjangnya GP 3, karena apa separuhnya? Ini 3, ini 3. DG, karena ini diagonal sisi, maka panjangnya 6 akar 2. Saya kira tidak ada masalah. Nah, jarak dari titik A ke DP adalah G. Jadi kita cari berapa panjangnya. Untuk menghitung panjangnya AG, kita buat segitiga dari A kita tarik ke P. Maka terbentuklah segitiga ADAP atau segitiga yang miring. Jadi kalau kita lihat secara miring, jadi adalah PDA. Ya, jadi ini satu segitiga, tetapi bisa kita pandang ini berdiri atau kita pandang secara terbalik ini tidur ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya seperti ini? Maka panjangnya DP ini panjang DP kita gunakan Pitagoras sama dengan panjangnya DG kuadrat ditambah GP kuadrat. Sama dengan 6 akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 36 kuadrat 36 kali 2 72 tambah 9. Panjang DP tadi sudah kita hitung. Akar 72 tambah 9 itu 81. Akar 81 adalah 9. Oke ya. Nanti mentang-mentang ini sama 9, ini 9 diambil dari sini. Terus pemikirannya sesat itu karena capek aja ya. Udah. Kita lanjut. Ingat, luas segitiga ADP. ADP sama dengan segitiga DP dikali AG. Jadi setengah alas kali tinggi. Ini segitiga yang alasnya di DP. Nah, sama dengan setengah DA alasnya yang ini, maka tingginya adalah PR. Jadi yang miring maupun yang tegak ini sama. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Luas setengah kali DP kali AG, ini setengah kali alas kali tinggi ditambah sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kita masukkan, setengahnya bisa kita bagi. DP 9, AG tetap, DA 6, PR 6 akar 2. 6 kali 6, 36, ini 9 kita sederhanakan, kita bagi 9 maka sisa 4. Maka panjangnya AG sama dengan 4 akar 2. Jadi dari jarak A ke DP adalah 4
akar 2. Akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran yang pertama ini. Memang materi dimensi 3 ini termasuk materi matematika yang memang perlu kesabaran, perlu istiqomah, jangan patah semangat. Saya yakin kalian tetap bisa. Akhir kata kita ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih.